Baik. Safety moment kita kali ini mengenai ada kebocoran, ya, kebocoran yang dari thermowell, flange dari thermowell, sehingga menyebabkan kebakaran gitu di salah satu refinery di Mongstad, Norway. Ini report detailnya itu ada di PSA ya, PSA websitenya PSA Petroleum Safety Authority-nya Norway. Cukup lengkap reportnya dan bisa banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari sini. Nah, apa yang terjadi? Jadi kira-kira bulan Juli tahun 2022 ya, jadi ada kebocoran yang ya, ini kalau dilihat ya, ini mungkin kelihatan di gambar itu ada posisi reformernya ada di situ tengah-tengah ya. Kemudian ada yang bawah itu pada tahun 2019 ya, 2019 itu flange-nya itu belum diinsulasi gitu ya. Jadi thermowell yang ada flange-nya belum diberikan di provide insulasi, kemudian tahun 2002 kemudian dipasang insulasinya. Nah, apa yang terjadi? Jadi flange ini terjadi di pipa 20 inci ya. Jadi antara reformer heater. Nah, kemudian karena kebocoran tersebut, karena dia flange tersebut di proses containing dari fluidnya itu adalah hidrogen nafta gitu ya, mix nafta dan hidrogen. Jadi temperatur ketika itu waktu kebocoran terjadi itu 520 derajat Celcius. Sementara kalau hidrogen itu dia punya ignition auto ignition temperaturnya 535. Tapi ini dia bisa terbakar lebih awal begitu ya. Belum mencapai 535. Nah, ini juga patut menjadi pelajaran bagi kita, sekalipun auto ignition tertentu, tapi bisa saja dia ignite sebelum mencapai auto ignition. Nah, jadi kebakaran yang terjadi ini untungnya bisa diketahui karena ada fire detector, kemudian ada operator yang di dekat sana, kemudian juga dari CCTV terlihat gitu ya, CCTV terlihat di control room bahwa ada api dan mereka selalu mengantisipasi. Nah, kebocoran terjadi itu enggak terlalu besar, hanya kurang lebih 0,55 kg per second ya. Jadi di bawah 1 kg per second gitu. Tapi ini kalau dilihat dari modeling ini sekalipun 0,55 kg per second dia cukup bisa mengakibatkan jet fire panjang sampai 12 meter gitu ya. Nah, bayangkan aja. Jadi dan ini kebocoran nggak cuma di satu tempat, ternyata karena dia insulasi, jadi dia merebak ke berbagai di beberapa tempat di pipa tersebut, keluar dari situ dan menyebabkan kerusakan dari pipa di sekitarnya termasuk insulasi. Nah, dari investigasi awalnya dikatakan ini mungkin dari flange yang erodit begitu ya. Jadi karena ada erodit, kemudian insulasinya erodit, kemudian di bawah insulasi itu erodit, kemudian menyebabkan kebocoran ya gitu ya. Tapi dari detail investigasi yang saya akan lihatkan kenapa bisa terjadi kebocoran melalui flanges tersebut dari thermowell. Nah, kemudian untungnya ya saya sebutkan tadi leak tadi dan fire yang terjadi ini sekalipun tanpa warning di sekitar areanya itu ya karena terjadi immediate begitu, dan untungnya tidak ada orang yang berdekatan dengan itu. Padahal kalau orang ada berdekatan, operator berdekatan dengan posisi jet fire itu bisa menyebabkan kematian atau fatality karena heat radiation ya. Kemudian dari investigasi disebutkan mostly underlying cause-nya itu disebutkan karena loss tensioning. Jadi karena si bolt itu ada yang tensionnya itu loss begitu, loose. Jadi karena dia bisa dari korosif gitu, ya dari thermal insulation, atau karena dia turnaround terjadi pada 2019 tapi tidak di follow up begitu findingnya, dan bisa juga karena kenaikan dari temperatur setelah dia diberikan insulasi. Dan nah, ini kalau kita lihat di naftanya itu, jadi ada di reaktornya itu ya, jadi di posisi dari kerusakan tersebut di antara heater dan reformer tersebut. Jadi kalau
waktu investigasi dilakukan oleh PSA, dia bilang begini, ada beberapa yang apa istilahnya itu weak point, termasuk diantaranya itu inadequate communication mengenai risk associated to autoclination. Jadi aset aset manajemen pada saat itu mereka kurang mengantisipasi ataupun kurang mengantisipasi ataupun risk assessment mereka kurang terhadap kemungkinan terjadinya auto ignition dari hydrogen rich naphtha. Padahal kalau mestinya kalau itu dilakukan risk assessment yang cukup gitu, mereka paham bahwa setiap ada kebocoran kecil pun bisa terjadi auto ignition. Ya, seperti kejadian ini 520 derajat Celcius udah bisa ignited dan terbakar gitu ya. Nah, kemudian ada non-conformities mereka sebutkan dari hasil investigasi. Yang pertama itu defisiensi dari desain dan maintenance dari depan dari plant tersebut, kemudian disefisiensi dari work process surface protection yang tadi saya sebutkan, mestinya itu sudah surface protection insulasinya itu dibuat sedemikian rupa, tapi ternyata tidak, jadi hanya terbuka begitu dan sebagian saja gitu ya. Kemudian dispresiasi dari research analysis. Nah, mengenai loss of tension itu bisa terjadi karena reduce dari counting force tadi yang dari si flanges tersebut ya. Jadi dikatakan bahwa loss probability attribute. Jadi karena dia temperaturnya dari connection tersebut increase sehingga dia lose gitu. Jadi dia punya clamping force-nya itu berkurang ya karena ada pemuaian dan sebagainya. Kemudian juga nah ini juga cukup menarik. Jadi kalau ada plant itu running up and down gitu ya. Jadi temperaturnya up and down, ini juga bisa mengakibatkan tension dari flanges itu juga berkurang, sehingga ini perlu retightening kalau melakukan turnover, itu dicek juga itu bolt itu di retightening gitu. Karena ada kemungkinan dia karena up and down dari temperatur dan pressure bisa terjadi loss of tension. Nah, ini kalau dilihat ini kebakaran yang terjadi, ya ini sebelah kanan itu flangesnya yang leak-nya. Kemudian yang di sebelah kiri atas itu apinya bisa mengenai pipa di atasnya. Dan yang bawah itu bisa dilihat bahwa apinya bukan cuma muncul dari satu posisi saja, tapi karena dia tadi jet fire itu impacted ke sekitarnya, sehingga yang bagian-bagian yang lain pun yang tadinya tidak apa-apa, tapi karena ada underneath corrosion dari insulation itu juga ada leak begitu ya, karena dia memuai. Ini cukup ini ya, cukup fatal, sekalipun tidak ada yang terluka, tapi kerugian dari material itu shutdown 3 minggu, bayangkan. Jadi plant itu shutdown 3 minggu, tidak bisa produksi 3 minggu. Berapa kerugian dari downtime besar sekali. Jadi ini makanya investigasinya cukup detail. Nah, ini kalau dilihat dari modeling, jadi Bapak Ibu bisa lihat yang biru itu kalau dia level equivalent limitnya itu 20%. Nah, itu pada saat itu detektor mulai mendetek ada kejadian kebocoran. Nah, yang merah di tengah, yang merah yang di awal itu 100% NL. Jadi kalau dia ada ignition, most probably dia akan terbakar gitu. Ignition point dia akan terbakar. Makanya tadi dia yang 50% yang biru yang hijau itu 50% NL. Nah, kalau dilihat yang 100% LL itu pada jarak 12 meter. Jadi pada waktu dia leak kemudian 12 meter, kemudian dia lebih dari auto ignition, kemudian dia atau mendekati auto ignition, dia terbakar, menyebabkan jet fire. Dan ini semoga menjadi pelajaran bagi kita, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh sekalipun itu thermowell flanges. Jadi kalau dia renggang sedikit begitu ya, seperti di gambar di bawah ini bisa dilihat ya. Ada renggang sedikit, ini bisa menyebabkan kebocoran dan fire. Terima kasih Pak Edi, mungkin semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas penyampaian safety moment. Sebelum lanjut nih, tadi ada pertanyaan untuk Pak Edi Ansar itu. Mohon direspon Pak Edi. Terima kasih.
Kita lanjut ke acara pokok kita yang tadi disampaikan oleh Pak Aulia Muhadi. Waktu kami persilakan Pak Aulia. Terima kasih. Oke, ini langsung dari saya ya Pak. Ya, betul Pak. Langsung dari Pak Aulia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Ya, saya izin share screen. Share screen. Mohon izin, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah kelihatan Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Edi. Sore ini saya mau sedikit sharing knowledge tentang point of view 10 tahun pengalaman di instrumentasi engineering di area hulu migas. Saya konsen di hulu migas karena memang pengalaman saya lebih banyak ke sana. Untuk agenda pembahasan di sore hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perjalanan karir di dunia instrumentasi engineering selama 10 tahun. Terus proyek dan tugas yang dilalui selama di kontraktor dan di klien. Kemudian hulu migas ya. Selanjutnya ada desain engineering untuk peralatan instrumentasi, dan dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan dalam instrumentasi engineering di hulu migas, dan terakhir adalah point of view secara keseluruhan terkait instrumentasi engineering di hulu migas selama pengalaman 10 tahun. Nah, sebelum mulai sedikit saya memperkenalkan diri. Tadi sudah diawali oleh Pak Edi, ya, ini sedikit biar lebih akrab ya. Saya Aulia Muhadi, biasa dipanggil Pul, Aulia atau Aul. Saya dari Sumatera Barat, sudah menikah. Sekarang bekerja di Pertamina EP 7 di Cirebon sebagai senior instrument engineer di engineeringnya, fungsi OSF, Operation Service Facility. Saya punya golongan darah AB, dulunya kuliah di Teknik Fisika UGM. Seorang pencinta bola dan peneliti. Mungkin itu sedikit pengenalan ya. Lanjut ke poin selanjutnya. Instrumentasi engineering mungkin sering kita dulu, kalau saya dulu sebelum tahu dunia kerja ya, instrumentasi itu adalah hal yang tahunya tentang musik gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu instrumentasi, apa itu engineering, dan ini gambar saya ambil dari buku How to Become an Instrument Engineer oleh Gregory Camillian dan Stanley Weiner. Gregory Camillian ini seorang proses dan seorang kontrol engineer juga dulu ya. Banyakan beliau pengalamannya di petrochemical, setahu saya. Petrochemical. Dan salah satu bukunya ini, How to Become an Instrument Engineer. Nah, tadi kita bahas apa itu instrumentasi. Kalau dari gambar ini mungkin kita bisa melihat secara keseluruhan ya. Banyak sekali ada item instrumentasi di dalamnya, ada transmitter, itu pressure, level, ada gauge-nya juga, ada shutdown valve, dan item instrumen lainnya, di mana bisa kita simpulkan bahwa instrumentasi itu adalah alat atau device yang digunakan sebagai pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem. Namun selanjutnya itu untuk engineering. Engineering ini kalau dibahasakan kan rekayasa gitu ya. Kalau kita sering diartikannya seperti itu. Namun kalau secara pengertian oleh ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology, sebuah badan akreditasi ya, memaknai engineering itu adalah profesi di mana pengetahuan tentang
matematika dan natural science, ilmu pengetahuan alam diperoleh melalui belajar, pengalaman, dan diterapkan pada praktek dengan pertimbangan untuk mengembangkan cara pemanfaatan secara ekonomis, materi, dan kekuatan alam untuk kesejahteraan umat manusia. Dan saya dengan pengalaman yang saya jalani gitu ya, saya menyimpulkan sebuah engineering itu dengan bahasa seperti ini, sebuah pekerjaan yang melakukan pendekatan dalam rekayasa keteknikan yang dituangkan dalam bentuk paperwork berupa gambar, narasi, spesifikasi, datasheet, termasuk hasil simulasi software. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat di gambar sebelah kiri ini ya, ada capture cropan dari PNID. PNID sebuah plan tentunya, dan di sebelah kanannya ya sebagai diskusi tentang engineering itu sendiri, itu penggambarannya saja. Nah, saya juga sedikit membahas tentang pengalaman. Saya selama 10 tahun berada di setidaknya ada 3 tempat atau mungkin 4 ya, di mana dalam perjalanan karir saya ini banyakkan beraktivitas memang di hulu migas terkait proyeknya yang saya jalani. Yang pertama di lambang R ini ya, ini logonya RPE Group, Reka Patria Guna. Dulu saya banyak beraktivitas di sini dengan proyek yang keren-kerennya ini ya, ada CNOOC, Petronas, PLN, Pertamina, ini yang bagian hilirnya pernah untuk di RU kalau nggak salah ya. Kemudian ada Pertamina EP, HCML, JOB Medco Sonoro, Chevron. Setelah itu saya juga di kontraktor di berikutnya ada di Meindo, di mana proyek yang saya jalani dengan kliennya JOB Pertamina Medco Semenggaris. Dan di Pertamina EP saya sebagai PMC dengan third party ICC dan 3 inti pilar. Nah, terkait tadi perjalanan karir selama kurang lebih 10 tahun ya. 6 tahun saya menjalannya di RPE dari 2013 sampai 2019, dan proyek yang saya jalani yang pertama adalah PCI Mila Asti Platform and Power Plant sebagai junior dari awal. Saya menjalannya dari detail design engineering, konstruksi, procurement, dan sampai procurement, konstruksi sampai dengan commissioning startup. Itu dengan user atau kliennya adalah CNOOC untuk pekerjaan yang pertama. Nah, selanjutnya saya diamanahkan juga di tahun 2015 sebagai junior instrument engineer juga untuk pekerjaan FEED studi untuk MDK development. MDK ini nama platform oleh usernya waktu itu HCML, ASCII Sinok Modular Limited ya. Kemudian saya juga terlibat di FEED studi Neocastle Project sebagai instrument engineer 2018. Ini kliennya tadi Pertamina RU2 Dumai, dan selanjutnya saya di Asbil Drawing CGS 3 dan CGS 10 PT CPI sebagai instrumen engineer. Di sana Asbil PNID serta cost and effect untuk kontrol sistem di sana, termasuk kayak listnya ya. Dan di antara tahun-tahun itu saya juga berperan sebagai proposal instrumen engineer. Jadi kita di kontraktor yang nyari project, menghitung kebutuhan manpower, dan intinya adalah memastikan MTO yang di scope of supply pekerjaan kita sebelum kita menuju final tender ya. Kemudian di kontraktor yang selanjutnya saya di perusahaan PT Meindo Elang Indah sebagai instrument engineer di tahun 2021 sampai 2022. Itu saya menjalani proyek EPCI South Sembakung Development dengan kliennya JOB Pertamina Semenggaris. Di sini bisa dikatakan sebagai upgrading ya,
upgrading fasilitas dengan penambahan 3 sumur di JOB tersebut. Nah, di tahun 2019 sampai 2021, saya join ke Pertamina EP melalui PT SCC di fungsi development project. Bagiannya itu di project planning and evaluation. Ini sebenarnya sebagai tim transisi sebelum proyek dieksekusi. Saya banyak terlibat di engineering-nya untuk desain feed water treatment and injection plan dan power plant rantau waktu itu. Ini ada kurang detail ya, ada untuk rantau ya. Kemudian detail engineering design upgrading SP5 rantau. Kemudian juga terlibat di in-house engineering pembuatan spesifikasi, pembuatan spek general ya. Waktu itu masih dalam tahap draft masih waktu itu. Dan saya juga terlibat di studi fit area Tempino dan Bajubang. Ini tipikal dengan yang dirantau, upgrading fasilitas stasiun pengumpul, kemudian membangun plan WTIP plan dan upgrading power plan-nya juga. Setelah itu saya juga terlibat di bid dokumen ya, pembuatan RKS, rencana kerja dan syarat-syaratnya sebagai bahan dokumen kontrak nantinya untuk pemenang tender pekerjaan upgrading SP5 rantau. Dan sekarang di Pertamina EP Zona 7, saya melalui PT 3 Inti Pilar sebagai senior instrument engineer di engineering fungsi operation facility. Beberapa proyek yang sudah dijalani, ada yang sudah selesai, ada juga yang masih berjalan langsung ya. Yang sekarang sudah selesai itu pengadaan SDV pada fasilitas pigging Trangline Gas Akasia Bagus ke Tugu Barat. Kemudian ada desain engineering detail untuk upgrading fire protection system di field Jatibarang untuk 3 area, SPTGB 1, SPUKHT, Kandang Haur Timur, dan NFG Mundu. Ini sudah selesai. Kemudian untuk perbaikan tangki dan flaring system di SPC Lamaya Utara, Subang, ini juga hampir selesai. Untuk upgrading HP sistem facility SP Bom Besar, upgradingnya berupa penambahan separator dan scrubber ya, penambahan instrumentasinya juga di sana. Dan penggantian thermal oil heater plant, ini engineeringnya in-house, kita bikin dokumen engineering sendiri, dan sekarang udah tahap set EPC. Baik, itu sedikit perjalanan karir saya. Namun dari perjalanan karir itu saya menyimpulkan beberapa poin ya yang saya jalani selama hampir kurang lebih 7 tahun di kontraktor dari RPE dan Meindo, di mana selama kurang lebih 7 tahun itu peran di kontraktor untuk instrumentasi engineering-nya ya kita prepare dokumen ya, paperwork. Kemudian juga sempat terlibat di inspeksi, ya mungkin lebih kepada kita yang mendesain atau memprepare dokumen tersebut, memastikan testing yang kita persyaratkan di dokumen spek kita, tugas kita sesuai gitu ya. Dan sempat juga menjadi field engineer saat konstruksi dan terlibat dalam startup commissioning, pertama ini waktu saya di RPE. Kemudian di klien kurang lebih sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, membuat bid dokumen dan menjalankan proses estimate. Ya, the bid dokumen tadi RKS ya. Kita juga memahami lingkup pekerjaan. Jadi konsep kita sebagai seorang engineer di engineering itu memprepare semua kegiatan dari awal desain, termasuk dengan tahap pembelian, scheduling, dan memastikan nanti saat konstruksinya aman terkendali ya, termasuk juga menyiapkan cost estimate. Yang kedua, mereview
mereview dokumen-dokumen engineering dari kontraktor dan vendor. Ini kalau dulu kita prepare dokumen selama di kontraktor yang reviewnya klien ya, ini kita yang membuatnya kontraktor yang mereview klien, ini di posisi yang sebaliknya gitu. Dan selanjutnya melakukan in-house engineering ke beberapa case project, dan selanjutnya melakukan survei ya ke beberapa lokasi, karena area khususnya ya di area Trans 7 karena di fungsinya OSF, Operation Support Facility, ada 3 field di sini, field Subang, field Tambun, dan field Jatibarang. Dan dalam field itu terdapat berbanyak session pengumpul atau GS, gathering session-nya. Itu kita survei ke lokasi-lokasi yang ada di sana. Oke. Baik, bicara dengan hulu migas karena saya memang mayoritas pengalamannya di hulu migas. Hulu migas itu kalau berdasarkan pengertiannya dari PPSDM migas ya, itu adalah kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, produksi dan eksploitasi, dan pengangkatan minyak bumi atau gas alam. Ya, selama kurang lebih 10 tahun, setidaknya ada 6 ini ya, klien yang user ya, yang saya jalani, Pertamina EP, Chevron, HCML, Petronas, Pertamina Medco, dan Sinok. Dan foto ini salah satu dari proyek yang sudah saya selesaikan untuk Sinok. Platformnya ini Mila A ya, Mila Asti platform untuk offshore. Jadi dibangun dari desain awal sampai startup commissioning. Nah, berbicara terkait pengalaman saya di instrumentasi engineering di hulu migas, beberapa desain yang pernah saya jalani, poin-poinnya seperti yang ditampilkan di slide. Ada WHCP, Weight Control Panel, ada Multi-Phase Flow Meter, ada Conditioning Orifice Plate, PLC, DCS, Gauge, Transmitter, atau ATG. Ini lebih ke peralatan ya, saya lebih poinnya gitu. Meskipun sebenarnya kalau lebih detailnya soal spesifikasi dokumen, ya membahas tentang persyaratan pressure itu seperti apa, persyaratan temperatur seperti apa. Tadi Pak Heldi bahas tentang temperatur thermowell, apa aja requirement-nya untuk kondisi fluida yang ada gitu ya. Kemudian level spesialnya seperti apa, termasuk juga flow ya, aliran. Namun saya lebih concern fokus ke PHCP, MPFM, refresh, flashing gauge, dan transmitter, termasuk ATG. Oke. Nah, ini referensi instrumentasi engineering atau semacam kitabnya ya, yang orang-orang instrumentasi mungkin sudah familiar dengan 3 buku ini, walaupun saya sendiri belum membaca keseluruhannya, dan saya sering baca cuma di buku proses measurement and analysis ini ya, LIPAC. Karena berkaitan dengan peralatan instrumentasi, untuk field instrumennya referensinya banyak di sini. Termasuk di buku ini juga membahas tentang menyampaikan tentang rekomendasi brand atau peralatan yang common atau umum digunakan lah gitu. Untuk buku yang pertama ini. Yang kedua, proses control and optimization, saya belum membacanya ya. Terus proses software and digital saya juga belum. Yang ini yang instrumen mungkin sering karena berkaitan langsung ya kalau untuk orang instrumen. Baik, saya mencoba memberikan sudut pandang dalam membahas desain ya, engineering itu untuk wellhead control panel. Wellhead control panel inti atau WHCP merupakan panel yang berfungsi untuk mengontrol wellhead
sumur gas. Selama pengalaman saya sumur gas ya. Kalau oil setahu saya sih belum ada. Mungkin kalau ada nanti masukan atau saran dari audiens semua mungkin bisa jadi inputan juga buat saya. Nah, WHCP saya pernah mention di proyeknya Mila Asti tadi. Ada 2 WHCP, satu di Mila, satu di Asti. Nah, WHCP ini biasanya mengontrol valve surface safety valve dan surface control subsafety valve. Di beberapa kondisi surface safety valve-nya ini ada dibagi 2 lagi, ada yang master surface safety valve, ada yang wing surface safety valve. Dan untuk SCSP itu subsurface-nya biasanya menggunakan hidrolik ya, pompa hidrolik. Jadi di WHCP-nya nanti ada semacam pompa sama ya pompa hidroliknya untuk menggerakkan SSP ini. Saya lanjut ke desain engineering untuk multi-phase flow meter MPFM. Multi-phase flow meter digunakan sebagai pengganti separator, di mana separator untuk di proyek saya waktu itu di Sinok ini di offshore terbatas, sehingga untuk mengetahui berapa quantity dari gasnya berapa quantity dari liquidnya berapa, bisa diketahui dengan multi-phase flow meter ini. Multi-phase flow meter yang digunakan adalah Venturi, dan multi-phase flow meter ini difungsikan sebagai sistem pengukur aliran multifase untuk mengukur laju aliran volumetrik secara online. Nah, kalau kita lihat secara singkat dari datasheet ini, saya memprepare datasheet ini, selain flow meter yang tadi, ditambah juga dengan sensing instrumentasi lainnya, ada ada pressure transmitternya sama temperatur transmitternya. Kemudian dia juga ada flow komputernya untuk mengkompensasi, menghitung dari perhitungan yang dihitung oleh sensor ini. Untuk proyek saya waktu itu kebetulan size-nya 6 inci, ratingnya cukup tinggi 1500, dan materialnya duplex ya, karena kondisi fluidanya cukup korosif waktu itu. Jadi semua material untuk area di offshore saya itu duplex rata-rata. Baik, ini waktu foto bagian instalasinya. Nah, dalam perhitungannya MPFM ini ketika fluida itu melewati Venturi tadi, dia untuk perhitungannya menggunakan bahan radioaktif, sinar gamma. Ada ya juga yang enggak, ada juga yang pakai. Kalau di Liptak tadi di buku referensi yang saya share di sebelumnya ini, itu juga diinfokan untuk MPFM. Ada yang menggunakan radioaktif, ada yang enggak gitu. Untuk yang proyek ini saya menggunakan brandnya One Subsea oleh Schlumberger ya. Schlumberger. Produk dia mungkin memegang keagenan dan produknya, tapi disubkan oleh yang lain gitu. Nah, gas volume fraction untuk penggunaan PFM ini adalah 90-100%. Artinya itu fase dari fluidanya itu, gasnya itu bisa dibilang bukan murni 100% gas, artinya masih ada kondensat, masih ada liquid lainnya gitu ya. Dan MPFM dikoneksikan ke kontrol sistem ICS melalui komunikasi serial link atau TCP/IP. Untuk di proyek saya ini menggunakan RS485 ya, pakai serial link. Saya lanjut ke conditioning orifice plate. Nah, ini desain untuk orifice yang cukup menarik
dikarenakan kalau berdasarkan standar ISO 5167 itu reverse memerlukan strike pipe-nya ya 10 upstream dan 5 downstream. 10 diameter upstream, 5 diameter downstream. Namun lagi ini karena area offshore area terbatas, conditioning reverse pipe ini yang merupakan produk Rosemont di project saya itu bisa digunakan untuk kondisi 2D upstream, 2D downstream. D itu diameter pipanya ya. Jadi kalau diameter pipanya tadi 6 inci, berarti 12 inci di upstreamnya, 12 inci di downstreamnya itu jarak untuk sebelum elbow-nya dipasang gitu. Nah, kondisi reverse pipe ini digunakan untuk pengukuran totalizer yang dikombinasikan dengan multivariable transmitter, di mana di sini ada temperatur juga ya. Kalau di foto ini ini temperaturnya, temperatur transmitter, dan ini multivariable-nya. Nah, dapat digunakan untuk fluida liquid, gas, dan steam. Ini salah satu produk yang waktu di proyek itu cukup menjadi terobosan sendiri ya. Oke, saya lanjut. Desain PLC atau DCS, yang mungkin ini untuk instrumen engineer, terutama yang berkecimpung di sistem integrator atau yang sudah kesehariannya di operation, hal DCS, PLC sudah familiar tentunya. PLC atau DCS digunakan jika sensing measurement proses tersebut harus dimonitoring secara real time dan atau diperlukan tambahan safety system berupa shutdown plan. Penggunaan PLC dan DCS di hulu migas seringnya digunakan pada utilities seperti package, kompresor, data removal, dehydration unit, dan package instrumen air misalnya juga digunakan ya. Dan arsitektur diagram adalah desain awal dalam menentukan sistem otomasi yang diinginkan. Gambar yang ada layar putihnya ini salah satu contoh arsitektur diagram, di mana di sini bisa menggambarkan secara desain DCS-nya nanti, seperti kontrol sistemnya nanti seperti apa. PCS ada dalamnya PCS ya, proses control system, ada safety instrument system, atau ada yang di kondisi lain disebutnya ESD system, emergency shutdown system, dan FGS system juga tergambarkan di sini. Kemudian ada sini ada HMI-nya, dan komunikasi dari package yang ada ya, package yang menggunakan PLC independen tadi, ada kompresor, ada mungkin ada metering, ada CO2 dan lainnya. Ini satu gambarnya, ada modul kontrolnya di atas, ada modul I/O-nya di bawah, dan komunikasinya super supply di bawah. Nah, saya lanjut ke desain transmitter. Field instrumentasi berupa transmitter bertujuan untuk memonitoring kontrol dan sebagai trigger set point jika tercapai. Ini contoh gambarnya adalah proses transmitter, di mana di sini ada set point-nya high 70, low 10 PSIG, dan dengan kondisi dia bisa men-shutdown-kan proses shutdown ketika set point-nya tercapai. Umumnya transmitter dikoneksikan dengan instrumen kabel ke junction box. Ini tujuannya junction box ya memudahkan dalam terminasi ya.
untuk area-area kondisi yang dekat dengan control room atau DCS-nya atau PLC-nya, beberapa ada yang direct langsung ke PLC-nya ditarik. Tapi ada juga umumnya kalau area-area yang jauh supaya tidak terlalu banyak kabel atau jalur tray-nya tidak terlalu banyak, ya dikumpulkan dulu melalui junction box. Nah, dalam mendesain transient protector ini kita perlu kebalik ya. Dalam mendesain transmitter ya kita perlu untuk menambahkan item transient protector sebagai pelindung dari penangkal petir ya. Karena di luar ya kita kondisi cuaca juga tidak tahu, walaupun grounding dan lightning dari sistem elektrikal juga sudah ada ya. Namun kan kita karena instrumennya adalah harus lemah, hal-hal untuk proteksi tetap harus menjadi concern supaya tidak mudah rusak gitu ya. Karena barang instrumen umumnya ya perlu dicek ulang untuk pengukuran. Terus diperlukan LCD untuk mengecek kondisi tersebut di lapangan. Memang dulu sebelum mungkin yang dulunya ya, saya anggap 2000 sebelumnya lah, kalau transmitter pun juga sudah ada, ya mayoritas LCD-nya ada yang ada dan nggak pakai. Tapi kalau sekarang umumnya transmitter sudah ada LCD-nya, memastikan angka yang dibaca, yang di lapangan seperti apa, dan kita cek di control room cocok. Kalau nggak cocok ya berarti kita harus kalibrasi ulang gitu. Ada yang salah dari field instrumennya ini. Nah, perlu diperhatikan juga dalam pemilihan area classification seperti sesuai hazardous area classification-nya untuk kondisi safety ya. Beberapa area untuk instrumentasi dibutuhkan harus areanya cukup ketat, kelas 1 div 1 atau zone 0 atau zone 1 gitu ya. Untuk pembagian area itu mungkin pembahasan tersendiri ya, karena hazardous area classification itu kalau di engineering kadang masuk ke area safety, ada juga masuk ke electrical. Ini adalah area di plan yang potensinya punya ledakan yang atau bahaya yang luar biasa gitu ya. Sehingga peralatan instrumen untuk memproteksinya ini harus dimintakan ketika desainnya di dalam dokumentasi, di spesifikasi disebutkan dia harus menyesuaikan kondisi prosesnya juga. Nah, signal transmitter berupa analog input 420, baik itu untuk kontrol PCS maupun ISD. Untuk desain gauge ya, gauge untuk local indication berupa pressure, temperature level dan flow ini tujuannya adalah untuk memonitoring langsung pengukuran di lapangan. Jadi kalau tadi transmitter itu bisa ditarik di PLC, di DCS, gauge ya kita untuk memastikan ke lapangannya langsung bisa terlihat secara pasti gitu ya. Di sisi lain, kondisi gauge ini juga bisa difungsikan sebagai pembanding dari pembacaan transmitter agar pengukuran mempunyai akurasi yang baik. Kalau di sini saya ada di gambar di area presetnya ada huruf D-nya ini. Ini kode untuk diaphragm seal. Ini adalah kondisi di mana pressure-nya perlu penambahan aksesoris berupa penahan untuk supaya elemen material dari pressure gauge-nya tidak mudah korosi. Diaphragm seal. Dan field instrumen ini juga sangat tergantung dengan kondisi fluida itu sendiri. Jika fluidanya materialnya tinggi, maka field instrumennya juga menyesuaikan.
Kalau di transmitter itu saya pernah mendesainnya tadi elemen materialnya Steloy, ada juga yang Monel. Ya, kalau untuk pressure gate ini ikut juga duplex juga ada ya, duplex. Termasuk thermowell di temperatur gauge. Baik. ATG ATG didesain menunjukkan kondisi tinggi tangki, digunakan untuk pengontrolan inventory, pendeteksi kebocoran, dan juga di beberapa kondisi dia ATG ini digunakan untuk custody transfer. Jadi mengecek fluida yang masuk itu ke tangki berapa, yang dipompakan berapa, sehingga ketahuan ya. Dan akurasinya di ATG ini sangat-sangat tinggi untuk custody transfer. Namun kalau untuk laser, ya ATG-nya tidak memerlukan custody yang tidak perlu sertifikasi ya. Standar ATG menggunakan kode API 2350 atau MPMS. ATG custody ya tadi yang memerlukan sensing tambahan berupa kompensasi seperti transmitter. Nah, dari beberapa desain yang saya sampaikan, memang itu tadi lebih ke peralatannya ya. Secara umum, saya menyimpulkan instrumentasi engineering di hulu migas itu kita melakukan paperwork ya, membuat dan menyiapkan dokumen sebagai dasar dalam mendesain instrumentasi sistem yang dipersadakan klien atau end user nantinya. Dokumen yang di-create dalam project yang diminta ya, umumnya tadi dari basis desain, spek, datasheet, sizing, untuk peralatan yang memerlukan sizing seperti PSP, thermowell, control valve, apalagi ya, orifice tadi ya, orifice juga perlu. Dan drawing itu kita butuhkan untuk memastikan spek kita dan area yang diletakkannya sesuai gitu ya. Dan MTO, material take off. Kemudian di kerjaan yang lain, pekerjaan selanjutnya itu kita juga bertugas untuk mereview dokumen vendor. Dokumen vendor jika peralatan instrumentasi sudah dilakukan pembelian dalam set EPC. Oke. Nah, basis desain tadi beberapa dokumen yang kita siapkan tadi, secara singkat saya mau menyampaikan di sini bahwa basis desain diperlukan untuk membahas tentang desain overall dari sistem instrumentasi yang diinginkan. Agak mungkin sama dengan general instrument specification, tapi kalau basis desain ini lebih ke keseluruhannya ya, dari mulai measurement pengukuran yang manualnya sama transmitternya, termasuk automationnya seperti apa, outputnya juga dibahas di sini. Tapi ini lebih overall, lebih umum lah. Nah, specification tentang peralatan instrumentasi yang dibuat, termasuk juga inspeksi dan testing juga diinfokan di sini, FAT dan pengirimannya seperti apa juga disampaikan di sini. Datasheet ya, kalau datasheet mungkin sudah sering ya kalau mau beli peralatan untuk instrumentasi maupun selain non instrumentasi, elektrikal atau mekanikal, itu butuh dokumen ini dalam bentuk sheet ya, baris Excel yang disampaikan di situ. Dan dokumen selanjutnya
kita kadang butuh report dari sizing, simulasi di peralatan instrumentasi dari software yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya kalau instrumentasi ya instrukal gitu ya, implementasi calculation. Ada juga yang memakai software yang sudah didesain dari awal itu InTools ya, implementasi tools, InTools, atau yang sekarang lagi yang lagi apa naik daun ya, SPI ya, SPI, software SPI. Namun kalau saya seringnya menggunakannya Instrukal. Kalau InTools pernah, kalau SPI malah belum sama sekali. Nah, drawing ini ditujukan untuk penggambaran dari desain peralatan implementasi, baik berupa layout, arsitektur, coding diagram, hookup, ada juga instalasi detail, ada juga level sketch ya, membuat level sketch gitu. Kemudian ada juga cause and effect, juga masuk ke dalam drawing. Dan selanjutnya adalah material take off, MTO. Itu perhitungan semua peralatan instrumentasi termasuk book material dengan pedoman drawing hookup dan instalasi detail. Nah, MTO ini adalah basis terakhir ya sebelum kita melakukan procurement, pembelian nanti ketika step selanjutnya dilakukan, step pengadaan, step pembelian dan konstruksi. Jadi MTO ini sangat diperhatikan sekali gitu. Nah, untuk beberapa kondisi selain peralatan utama yang kita bilang instrumentasi itu punya peralatan utamanya kayak pressure transmitter, level transmitter, atau dia ada MPFM, HCP, itu kan equipmentnya persatuan ya. Nah, untuk box materialnya semacam tubing, kabel, bolt and nut, kemudian ada tray gitu ya. Di box material ini amannya ditambahkan kontingensi sekitar 20, ada yang 25, ada 30%. Tapi umumnya 20%. Jarang sekali yang 30% gitu. Ya, karena kalau kebanyakan itu meminimalisir terjadi ketika konstruksi, misal narik kabel, kita ngitungnya secara desain awal. Kalau kita bangun plan baru gitu kan, kita kan pastinya kan belum tahu gitu. Nah, kita hitung dari sisi 3D modelnya itu ukuran kabelnya panjangnya 50 meter. Namun di MTO ditambahkan spare 20%, sekitar 10 meter ya 60 meter kita perlukan. Karena penarikan nanti juga pasti sedikit banyak dilebihkan supaya kalau terlalu ngepas, terlalu panjang, terlalu kencang nanti si kabelnya ditarik ya khawatirnya bakal entah itu bisa putus atau secara sinyalnya nggak maksimal gitu. Mungkin ada lagi yang di sini yang kelupaan ya, saya tulis ya, list ya. List itu adalah instrumen berupa kita ngelist semua peralatan instrumentasi berupa instrumen index, instrumen IO list. Ya. Itu yang kita lihat di PNID ya. PNID yang dibuat oleh proses nama aja PNID, piping and instrumentasi diagram ya, digunakannya untuk piping sama instrumen gitu. Jadi peralatan instrumentasi yang ada di PNID kita list semuanya, kita tuangkan dalam instrumen index. Lalu untuk IO list, input output itu yang peralatan instrumennya berupa transmitter yang ditarik ke PLC control room. Baik, ini mungkin bagian terakhir ya. Ada point of view secara keseluruhan di simulasi engineering di hulu migas itu
Saya dengan pengalaman 10 tahun yang saya jalani, pertama point of view-nya adalah tidak perlukannya bed level dalam kontrol sistem. Bed level ini lebih kepada kalau di apa ya, kayak petrochemical atau yang mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi mau menjadi bahan jadi, itu kan butuh pengontrolan yang beda-beda gitu. Dan di hulu migas yang saya temukan itu jarang sekali atau nggak pernah ditemukan. Tapi kalau mungkin di refinery atau di petrochemical itu perlu biasanya. Yang kedua, point of view saya itu adalah sistem manual masih diperlukan atau tidak full automation. Contohnya itu pengecekan storage tank yang menggunakan stick dan pasta untuk mengetahui level overall oil dan airnya berapa. Tadi kita menggunakan ATG ya, kalau ATG kan totalizer tahu semuanya. Tapi kalau ingin tahu minyaknya berapa, airnya berapa, umumnya seringnya dicek langsung ke atas tangki gitu. Memang bisa sih diminimalisir dengan memperbanyak ATG. Ada ATG level gauge yang totalizer, ada yang interface gitu, interface. Namun tentu butuh biaya investasi yang juga tidak sedikit ya. Selanjutnya penggunaan metering di custody ada, namun nggak banyak. Biasanya sudah selesai dipisahkan, yang mau ngambil gasnya kemana, mau kondensatnya kemana, mau liquidnya kemana, nanti baru di custody. Tapi tidak banyak ya, di dalam sistem plant sendiri nggak banyak. Kalau di area refinery mungkin setiap sistem itu berapa ada yang butuh custody. Terus penggunaan safety system yang ada umumnya cenderung bersifat USD, unit shutdown ya, independen, tidak untuk edit system itu tidak banyak digunakan supaya tetap produksi tetap jalan gitu. Jadi memang utilities yang sifatnya ada trouble ya di unit shutdown gitu, tidak mengganggu proses lah itu. Terus kondisi fluida pada hulu migas yang beragam akan mempengaruhi sistem pelatan instrumentasi khususnya material. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, di gauge ya, di area gauge, kondisi fluida yang korosif akan mempengaruhi desainnya sendiri. Jadi butuh elemen materialnya lebih tinggi, kemudian aksesoris tambahan dari peralatan instrumentasi itu juga nambah tentunya. Namun kalau yang tidak macam-macam komponen atau kondisi si fluidanya, jadi nggak perlu kan. Makanya ada analyzer, kita butuh analyzer buat merkuri kah, ada CO2 kah, jadi sehingga nanti peralatan instrumennya juga mempengaruhi. Itu point of view dari saya ada sekitar 5 poin ya. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada juga yang punya tambahan atau yang kurang setuju dengan point of view saya ini. Tapi ini lebih ke pengalaman yang saya jalani selama kurang lebih 10 tahun gitu ya. Terakhir, pengalaman adalah pembelajaran masa lalu untuk mengurangi beban di masa depan. Ini sebuah quote dari Michael Sage. Ya, saya kurang tahu nih Michael Sage siapa, tapi tadi pernah saya dapat ya lesson learn intinya poinnya ya. Kita setiap pengalaman akan membuahkan lesson learn yang itu bisa kita gunakan memperbaiki kondisi-kondisi yang akan kita jalani di masa depan. Demikian
presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian saya kurang pas, terlalu cepat atau tidak jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Aulia atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Di sini ada banyak. Silakan yang mau bertanya langsung ditulis di chat box. Saya bacakan yang pertama ini dari Pak Pandu Santoso ya. Izin bertanya dari Pak Pandu ini, Pertamina EP Cepu untuk kolom acid gas enrichment unit, instrumen level apa yang dipakai bila fluidanya multiphase, yaitu gas permeate, katalis, dan air? Silakan. Sebentar. Tadi ya. Multiphase ya Pak ya? Ya, multiphase. Ini Ya, instrumen kalau levelnya. Instrumen ya. Kalau multiphase tadi yang saya beberapa dari poin yang sampaikan ada multiphase flow meter untuk mengetahui aliran yang dilewati dari fluida tersebut ya. Dan beberapa kondisi kalau tadi gas bukan ya? Oil ya? Ini acid gas enrichment unit. Ya, acid gas. Tapi dalamnya ini ada gas permeate, katalis, dan air. Ya, kalau dari yang saya tadi sampaikan untuk mengetahui flow-nya itu bisa menggunakan multiphase flow meter tadi dengan kondisi gas flow fraction-nya 90. Nah, ada juga yang menggunakan wet gas di mana kondisi gasnya itu bisa dibilang hampir mendekati 100%, namun masih ada kondisi ini ya, basahnya gitu. Sekitar gas GVF-nya itu di atas 95% ke atas atau hampir mendekati 100, 99. Ada yang melakukan wet gas. Wet gas ini sensingnya menggunakan Vicon ya, kerucut gitu untuk mendeteksi laju alirannya itu. Bisa menggunakan multiphase. Multiphase ini juga bisa modelnya sewa, bisa juga modelnya permanen. Kalau yang level, ini tadi yang ditanyakan instrumen level. Oh, level ya. Kalau level ya ada interface level bisa menggunakan dua tipe ya untuk level yang di area untuk tangki. Kalau tangkinya, kalau untuk vessel mungkin interface-nya pakai model DP bisa atau menggunakan displacer juga bisa. Baik, berikutnya dari Pak Arifin. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, field instrumennya dan transmitter menggunakan power supply tegangan berapa? DC atau AC? DC, 24 volt DC. Karena kita pakai low power umumnya ya. Kalau instrumen jarang sekali yang pakai, kecuali tidak ada pantau sistemnya 24 volt DC. Kalau tadi MPFM saya pernah itu pakainya power supply-nya 120 VAC. Karena ada juga. Namun untuk field instrumen rata 24 volt DC. Baik, pertanyaan nomor 2. Bagaimana sistem proteksi untuk antisipasi terjadinya kebakaran akibat listrik atau petir? Ya, listrik atau petir ini lebih ke elektrikal ya, ada penangkal petirnya ya. Kalau dari peralatan instrumen tadi saya menambahkan lightning protection-nya atau transient protector di peralatan instrumen untuk mencegah itu. Kalau dari peralatan sisi instrumentasinya ada lightning sama grounding. Baik, berikutnya dari Pak Paul Wijaya.
Apakah jalur kabel instrumen dari V instrumen ke control room dilindungi dari kemungkinan stray current atau short? Bila ya, maka apa acuan standarnya? Wah, ini tanyanya berat nih. Kalau biasa aja, kalau dari pengalaman yang saya jalani itu ya dipisah. Eh, Standarnya IEC berapa ya? Saya nggak hafal juga ini. IEC. Eh, Namun untuk kondisi kabel kabel elektrikalnya itu kabel kontrol, kadang eh, masih bersebelahan. Paling di tray-nya itu dikasih separator aja gitu. Baik, berikutnya dari ini ya, tulisannya di sini namanya Windows 10. Izin bertanya Pak, untuk jarak kabel instrumen dengan kabel power berapa jarak minimalnya? Jarak minimalnya ya tergantung lagi ya. Kalau di standar itu berapa ya? 1 meter apa 3 meter gitu? Saya agak lupa. Itu supaya tadi ya ada yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, supaya tidak ada current yang uh, merusak dari sisi instrumentasi, karena instrumentasi kan memang sinyal itu sinyal harus lemah gitu. Bisa 30 cm minimal sampai 1 meter gitu. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi nih. Apakah kontrol valve selalu dipasang horizontal? Mengapa? Oh, aduh, mengapa? Sejauh yang saya jalani memang seringnya pasang horizontal. Kalau vertikal khawatir terjadi ikan ada gravitasi ya, bisa di passing atau stuck gitu kondisi valve-nya, sehingga pengontrolan agak terjadi terhambat gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Yunus Alif Utama. Kalau untuk transmitter di migas, apakah masih menggunakan kabel? Apa ada yang pakai wireless, WiFi atau LoRa? Ya, kalau transmitter, kalau untuk pengontrolan dan ya pengontrolan itu bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless. Monitoring itu wireless. Namun kalau untuk safety tidak disarankan menggunakan wireless, hanya diperbolehkan menggunakan wire. Yang kedua, PLC untuk produksi migas dan untuk safety, apakah PLC-nya digabung apa terpisah? Produksi migas. Kalau untuk kondisi PLC, di sebagian kondisi ada yang dibilang ICS ya, ICSS, Integrated Control Safety and System, ada Integrated Control System, itu modul kontrolnya digabung, baik itu PCS, FGS atau SAS digabung. Namun kalau memang kalau untuk kondisi yang I/O-nya banyak, pengukurannya sangat dibutuhkan lebih banyak, itu bisa dipisah antara PLC yang safety dengan PLC yang monitoring kontrol. Baik, berikutnya dari Pak Prihatmoko. Sebagai bagian dari proteksi instrumentasi, bagaimana dengan grounding instrumen? Apakah grounding mesh ditanam di bawah tanah itu terpisah atau jadi satu dengan electrical? Biasanya dipisah. Ada apa namanya PE ya, ada IE, instrument earthing, sama protective earthing-nya dipisah. Kalau kabel, kecuali itu kalau kabel elektrikalnya kabel kontrol ya, kabel masih kalau voltage itu ada beberapa kondisi yang digabung. Namun biasanya dipisah. Baik, berikutnya dari Pak Dasila Rinaldi. Mohon izin, apakah ada instrumen atau sistem yang dapat mendeteksi lokasi kebocoran di pipeline? Terima kasih. Untuk pipeline itu ada nama teknologi NPW ya, Negative Pressure Wave, menggunakan pendekatan
delta pressure differential pressure untuk digunakannya seperti itu. Kemudian ada juga yang PLDS ya, Pipeline Leak Detection System yang menggunakan fiber optik. Ada 2 itu seingat saya. Namun secara pengalaman saya belum pernah, waktu itu saya ngerjakan proposal ya untuk Chevron itu menggunakan teknologi itu untuk leak detection untuk pipeline. Atau juga pakai LBCV, Land Break Control Valve yang besar, di mana kalau perbedaan pressure di situ langsung nutup dan bisa diinvestigasi area kebocorannya di mana. Baik, berikutnya dari Pak Anggi Prima Indianto. Izin bertanya, mengapa saat DED sudah ditentukan target SEAL, padahal saat FIT belum dilakukan SEAL classification? Nah ya, ini memang bisa jadi untuk SEAL ini pembahasan yang cukup menarik tersendiri juga ya, karena safety integrated level ini di peralatan instrumen juga masing-masing diperlukan, dan di tahap fit ya umumnya kan kadang gitu, nanti ditekan di pas DED kok fitnya nggak gini ya gitu ya. Seringnya kejadiannya seperti itu memang. Dan safety integrated level ini studinya tidak hanya melibatkan orang instrumentasi tapi orang proses safety juga, dan poin-poin yang disampaikan juga cukup banyak ya menjadi perhatian. Namun kalau memang bisa disampaikan di fase fit itu lebih baik, supaya referensi ketika pengerjaan DED atau EPC state-nya sudah punya gambaran bahwa peralatan kita mau pakai SEAL berapa, SEAL 1 kah, SEAL 0 kah, atau SEAL 2, atau bahkan SEAL 3 gitu. Namun saya sendiri kalau untuk pembahasan SEAL kayaknya cuma taunya alat saya butuh SEAL 2 gitu. Gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi ini. WHCP onshore offshore dipasang untuk wellhead gas baru atau lama? Dan saat pemasangan untuk sumur lama, apakah wellhead di shutdown? Untuk yang pengalaman dari yang saya jalankan itu wellhead baru. Jadi memang WHCP-nya untuk wellhead baru. Wellhead lama lebih ke reaktivasi dan kondisi well-nya sudah emang lagi shutdown. Lagi shutdown. Dan shutdown-nya kan bisa parsial ya. Ada yang SCSSP-nya ditutup, ada yang sampai SSP-nya. Yang penting juga master safety valve-nya yang ditutup gitu. Baik, berikutnya dari ini tadi, nah, ini ada banyak yang baru muncul ya. Dari tadi sudah kebaca, nggak ada. Oh ini dari Pak Permadi Hudoyo, mohon penjelasannya terkait dengan IS transmitter. Apakah harus selalu menggunakan IS barrier? Iya, IS ya, intrinsically safe saya tahu saya ya. Itu metode pencegahan ledakan yang diakibatkan oleh elektrikal. Nggak selalu sih, dari pengalaman saya itu nggak selalu. Dimana kalau memang itu areanya kita pasangnya di hazardous area, umumnya pakai IS. Tapi kalau non hazardous area, umumnya non IS. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi nih. Bila offshore onshore well pad unmanned, apakah kabel FO instrumen perlu redundancy? Bila offshore dan onshore well pad unmanned, apakah kabel FO instrumen perlu redundancy? Kalau memang monitoring dari
kondisi unmanned tersebut jauh dan ini ya melalui bawah laut misalnya, ya saya pikir perlu karena untuk membackup jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Namun kalau kondisi areanya unmanned-nya berdekatan, kalau berdekatan nggak unmanned, namanya unmanned kan jauh pasti ya. Ya biasanya diperlukan untuk redundancy. Baik, berikutnya dari Pak Andrea Tigana, Len. Saya sering melihat gauge yang dipasang pada botol asetilin oksigen atau CO2 penuh dengan bunga es. Apa itu karena indikasi kebocoran? Bisa jadi, seal-nya bisa jadi nggak kuat itu, Pak. Itu emang bocor biasanya. Oke. Berikutnya ini ada tambahan informasi dari Pak Heldi ya. Seal di DED diperlukan karena berbarengan dengan LOPA. Sementara di FIT LOPA biasanya belum ada atau sangat prematur. Mungkin ada Ya. dari Pak Heldi mau ditambahin penjelasan, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak Edi, tambahan sedikit Pak Aulia. Ya memang kalau tanpa LOPA itu sulit untuk memfinalkan seal study gitu ya, karena layer of protection itu penting untuk menentukan seal level, makanya perlu ada LOPA di detail design supaya nanti seal analisisnya final, kira-kira begitu. Nah kalau di FIT itu biasanya nggak ada LOPA, belum ada LOPA, karena LOPA ini kan dia melihat ke komprehensif dari si desain tersebut, sementara waktu di FIT desain belum terlalu detail. Kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari chatbox ini sudah nggak ada pertanyaan lagi, barangkali ada. Oh ini Pak Pandu ya, silakan Pak Pandu, angkat tangan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang LOPA tidak. Waalaikumsalam, Pak Pandu. Ya, Pak Heldi terutama Pak Edi, maaf. LOPA biasanya nggak ada di FIT, tapi di beberapa case itu ada, Pak. Dia sudah menyinggung secara prematur, Pak. Untuk yang kecil-kecil, yang medium size gas plant atau plant itu ada, Pak. Itu pendapat saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah pertanyaan lagi? Bisa disampaikan secara langsung seandainya ada atau diketikkan di chatbox. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika BI, terima kasih. Terima kasih pada Pak Aulia Muhadi yang sudah menyampaikan paparan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih pada Pak Heldiansa yang sudah menyampaikan momen dan juga menambah komentar-komentar, menambah sharing, menjawab pertanyaan juga dari Pak Pandu Santoso. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah bergabung pada acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita ketemu besok sore lagi. Silakan yang tertarik untuk ikut. Besok itu tentang ini ya, place into service, ini dari SKK Migas. Silakan bergabung bagi yang berminat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Pak Heldi, Pak Pandu, Bapak semua. Salam sehat selalu. Mohon izin live. Terima kasih.